Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Gali Pangestu dari Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa 20201668022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap taubat, kebahagiaan, dan muhasabah pada modul 10. Apa itu taubat? Taubat diambil dari kata ya tauba, taba, taubatan, artinya kembali dari maksiat kepada taat. Yang searti dengan kata taba adalah adaba dan aba, orang yang bertaubat karena takut dengan Allah, disebut taib. Bila karena malu, disebut munib. Bila karena mengagungkan Allah, disebut dengan awal. Secara terminologi, Islam berarti meninggalkan maksiat dalam segala hal, menyesali dosa yang pernah diperbuat dan tidak mengulanginya kembali. Arti taubat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sadar dan menyesalkan akan dosanya dan berniat untuk memperbaiki perilaku yang dilakukannya. Menurut Angkura Shihab, taubat secara harfiah adalah kembali pada posisi semula. Kesadaran manusia akan kesalahannya menjadi sebab Allah memperhatikannya dan hal itulah yang menyebabkan manusia bertaubat. Selain itu, ada beberapa pengertian yang terkemukakan oleh ahli. Salah satunya pendapat Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Taubat adalah kembali dari apa yang mulanya dibenci Allah Ta'ala kepada apa yang diridhai Allah Ta'ala baik lahir maupun batin. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa taubat adalah kembali menempuh jalan yang benar dari jalan yang salah yang telah dilaluinya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hakikat taubat menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa datang. Tiga syarat ini harus berkumpul menjadi satu pada saat bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada ubudiyah, dan inilah yang disebutkan hakikat taubat. Menurut Frederick Mathwashendani, taubat secara literal adalah kembalinya seseorang kepada Allah setelah berdosa atau bersalah. Dan jika digunakan kepada taubat Allah, maka artinya Allah berpaling kepada orang yang bertaubat dengan kasih. Syarat taubat adalah Islam, ikhlas, dan penuh rasa penyesalan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 18, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan dan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafirannya. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Di Quran Surat An-Nisa ayat 146, artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Sedangkan di Quran Surat Al-An'am ayat 50, yang artinya apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya orang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahagia dan muhasabah. Bahagia menurut Al-Quran salah satunya mengarah kepada kesuksesan.
Di antaranya Sa'adah, Fa'ala, Salamah, dan juga Hasanah. Kata-kata tersebut mempunyai arti yang sama, namun berbeda penempatan dan penggunaan. Bagian menurut Imam Al-Ghazali adalah ketika seseorang mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa, sehingga meskipun di dunia kebahagiaan itu sendiri sebenarnya sudah bisa didapatkan dengan mengenal Allah dan mentaati perintahnya. Bahagia bukan merupakan hal yang temporal, yang kondisional, sebagaimana yang tercantum dalam kamus The Oxford English Dictionary mendefinisikan bahagia sebagai good fortune or luck in life or in particular affair, success, prosperity. Sedangkan Profesor Nukat Al-Attas mendefinisikan kebahagiaan dalam makna kebaikan dan pengalamannya dalam Islam sebagai berikut. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan dianya merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan pula kepada diri penggerak sifat basyariah, dan bukan pula dia suatu keadaan akal pikir insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam pikiran dan keinginan belaka. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan dan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu, yakni keadaan diri yang yakin akan hak Ta'ala dan penuaian amalan yang dikerjakan oleh diri itu berdasarkan keyakinan itu dan menurut tita batinnya. Jadi kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan iman dan perilaku sesuai dengan keyakinan itu. Sedangkan menurut Buya Hamka, Islam mengajarkan kepada manusia 4 jalan menuju kebahagiaan, yaitu nomor 1 ada itikad. Motivasi benar-benar berasal dari dirinya sendiri. Yang kedua yaitu yakin. Keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sedang dikerjakannya. Ketiga iman, yaitu yang lebih tinggi dari sekedar keyakinannya sehingga dibuktikan dari lisan dan perbuatan. Dan keempat ad-din, yaitu penyerahan diri secara total kepada Allah, penghambaan diri yang sempurna. Mereka yang menjalankan ad-din secara sempurna tidaklah mereka sedih berkepanjangan lantaran mereka benar-benar yakin akan jalan yang telah Allah pulihkan untuknya. Sebagai salah satu kondisi kejiwaan, bahagia pula memiliki hal yang menghambatnya untuk mendatangi jiwa seseorang, diantaranya adalah sifat cinta dunia dan takut mati. Muhasabah berasal dari kata hasyib yahsabu hisab yang artinya perhitungan. Dalam Islam, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, serta hubungan diri sendiri. Pengertian muhasabah yakni upaya dalam melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat aspek kebaikan dan keburukan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbal kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat." Sambil mengingatkan Quran surat Al-Haqqah 18. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabb-Mu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Hadis yang diriwayatkan Syaddad bin Aus bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang cerdas, sukses adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salah satu teknik muhasabah adalah 1. Mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa. Langkah awal ini
bisa disebut sesi untuk merenung dan mengingat tentang kesalahan diri pada waktu lampau atau sebelumnya, serta menyadari berapa banyak dosa yang terlaksanakan, lalu berniat untuk senantiasa lebih taat kepada Allah dan menghindari larangannya. Nomor 2, mendirikan sholat taubat. Salah satu bentuk amalan yang bisa dilakukan ialah sholat dengan rakaat genap dan sujud terakhir berdoalah dan mintalah ampun kepada Allah dengan mengakui segala dosa, serta menerima masukan dan saran dari orang lain. Said Abdul Al-Hadi menjelaskan, dalam bukunya Amamarat Al-Haq bahwa muhasabah dapat dilakukan sebelum dan sesudah beramal. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus menghitung dan mempertimbangkan terlebih dahulu buruk baik dan manfaat perbuatannya itu, dan juga menilai kembali motivasinya dalam hal ini. Abdul Al-Hadi mengutip ucapannya Hasan rahimahullah, Allah mengasihi seseorang hamba yang berhenti sebelum melakukan sesuatu jika memang karena Allah dia akan terus melangkah, tapi bila bukan karenanya dia akan mundur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.